gedung tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Di gedung itu ada satu suite, masing-masing gedung. Kemudian disambungkan dengan beberapa PC tentunya ya. Setiap suite tadi kan disambungkan ke end user-nya, perangkat end user. Placing device into various VLAN have the following karakteristik, artinya menempatkan perangkat ke dalam VLAN itu memiliki karakteristik seperti ini. Yang pertama, provide segmentation of various group of device on the same switches. Artinya menyediakan segmentasi berarti pemisah gitu ya. Menyediakan atau ada pemisah di antara berbagai grup ya dari perangkat tadi dari switch yang sama. Oke. Menyediakan segmentasi atau pemisahan dari masing-masing grup dengan menggunakan atau dari switch yang sama. Kemudian provide organization that is more manageable, artinya menyediakan atau memungkinkan organisasi untuk mengelola lebih baik lagi ya, more manageable, artinya lebih mudah untuk dikelola. Apa yang dikelola? Broadcast-nya. VLAN yang memiliki ini ya, on unique range IP address, memiliki address yang unik masing-masingnya, range address yang unik. Kemudian juga smaller broadcast domain. Broadcast domainnya lebih sedikit karena sudah dikelompokkan tadi itu. Kalau Anda lihat di sini di dalam gambar di sebelah kiri, first floor atau lantai 1. Kalau lihat di sini ya, nyambungnya kan ada 1, 2, 3. Ada 3 PC contohnya di sini. Tapi perhatikan dari 3 PC ini kelompoknya beda-beda. Yang pertama di lantai 1 dia ada IP. ID-nya VLAN 2. IP-nya lihat di sini. 2.0/24. Kemudian ada lagi grup HR atau Human Resource dengan ID VLAN-nya 3. Terlihat ya di layar? Lihat Pak. Terlihat ya. Oke. Terlihat Pak. Dengan IP-nya dengan IP-nya berbeda dengan IP IT. Kemudian ada lagi satu grup namanya sales, bagian penjualan. ID VLAN-nya 4, IP-nya ini. Lihat ya, 10.0.4.0/24. Kalau kita perhatikan di sini, dari satu lantai saja ini ada 3 kelompok LAN berarti ya. Ada 3 kelompok lokal, ada 3 kelompok grup. Ya grup itu kelompok, ada 3 grup. Di lantai 1 ada, di lantai 2 ada, di lantai 3 ada. Sementara kalau secara rule, satu grup itu kan harusnya dijadikan satu kan. Satu grup itu harusnya dijadikan satu untuk apa? Ya agar satu grup ini bisa saling berkomunikasi. Artinya IT ya dengan orang IT di lantai 2 atau 3 ya harus bisa saling berkomunikasi. Demikian juga yang HR, bagian human resources dan bagian sales. Nah, yang model begini, kalau kita tidak menggunakan teknologi VLAN, itu sulit bagi kita untuk mengelompokkannya. Betul ya? Ada yang pernah punya pengalaman ngerancang jaringan seperti ini? Kan kita ingin menggrupkan, ingin mengelompokkan jadi satu IT, sementara IT ini tersebar. Ada di lantai 1 ada, di lantai 2 ada, di lantai 3 ada. Kira-kira mekanismenya bagaimana supaya itu jadi satu? Tanpa menggunakan VLAN. Ya. Ada yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana untuk menjadikan grup ya, atau kelompok organisasi ini, misalkan contohnya orang IT ya, atau bagian IT, tetapi lokasinya berbeda. Ada di lantai 1 ada, di lantai 3 ada, lantai 4 ada. Lantai 1, 2, 3. Bagaimana caranya? Cara mudahnya aja, cara mudahnya gimana? Halo. Mana ini? Ya, nih cara mudahnya berarti kan di sini harus ada jalur satu kabel. Satu kabel jalur di lantai 1, Anda masukkan ke switch ini ya. Ke switch ini ada di
lantai 1. Kemudian dari sini Anda harus ada switch lagi nih. Ada sambungan lagi ke atas. Ini untuk lantai 2 nih. Dari sini juga harus ada lagi, switch lagi. Ya, karena ini harus jadi satu semua nih. Harus jadi satu bagian, satu segmen kan. Nih. Ini untuk yang IT di lantai 3. Oke, berarti ada switch-nya 1, 2, 3 ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. Untuk yang human resource, Anda di sini harus ada lagi nih. Ada switch lagi di sini, yang nyambung ke sini ya. Ini 1, kemudian di atasnya harus ada 1 lagi. Oke, di sini juga harus ada 1 lagi. Ini cara tanpa pakai teknologi VLAN ya. Kemudian di sini harus pakai lagi nih untuk yang sales. Nyambung lagi di sini 1, switch-nya 1 lagi, sini 1, sini 1. Nah, jadi ada berapa switch yang diperlukan untuk membuat 3 grup? Coba dihitung. 12. Nah, ada banyak switch-nya yang harus dipakai untuk mengelompokkan grup tadi. Kalau switch-nya ini semuanya yang mahal gitu ya, ini akan banyak budget yang harus disiapkan untuk membuat kelompok seperti ini. Sehingga solusinya adalah menggunakan virtual LAN. Oke, terus sini. Ya, virtual LAN itu memungkinkan itu gitu ya. Jadi dari 1, 2, 3, 12 switch ini hanya cukup digunakan 1, 2, 3, 4 switch saja. Ya, menghemat berapa tuh? Dari 12 kita hanya perlu 4 saja. Ya, jadi dihemat. Pada kenyataannya itu secara logis itu seperti ini fungsinya, seperti yang saya gambarkan dengan merah ini. Tetapi secara perangkat itu hanya 4. Karena di dalamnya kita konfigurasi kelompok-kelompok yang berbeda untuk masing-masing grup yang ada di lantai tersebut. Oke, berikutnya. Keunggulan dari VLAN. Nah, rancangan dari VLAN. Benefit of using VLAN. Oke. Benefitnya ya keuntungan, smaller broadcast domain. Ya, kenapa dikatakan ini sebagai keuntungan? Karena dividing LAN resource ya, dividing artinya membagi LAN itu mengurangi jumlah dari broadcast domain. Karena kan segmennya beda-beda. Ini yang IT tadi, ini jadi broadcast itu pada saat yang dituju tuh nggak ada, itu kan hanya terkirim di satu kelompok itu saja. Nah, kalau sekarang yang harus di broadcast itu seluruhnya itu akan makan waktu berarti gitu ya, secara dirancangkan. Nah, kalau dengan VLAN itu broadcast domainnya sedikit karena kan kelompoknya sudah jelas gitu di kelompok. Lalu improve security, artinya meningkatkan keamanan. Artinya only user in the same VLAN can communicate together. Berarti antara user VLAN yang tadi di sini, yang di sini, ini hanya ini berkomunikasi dengan ini. Bisa nggak dia berkomunikasi dengan ini? Dengan sebelahnya? Ya, kalau lihat di sini tidak bisa, harusnya tidak bisa. Only user in the same VLAN. Yang hanya dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi. Lihat ini ya, ini VLAN 30. Maaf Pak, suara putus-putus. IT karena apa? VLAN can group device with similar requirement. Oke. Halo, nyambung? Tadi terputus bukan? Iya Pak. Ya Pak, tadi terputus Pak. Oh iya, saya nggak bisa monitor soalnya nggak ada. Dimatikan saya Pak. Dia ada notif ini.
Ada notif, tahu tuh ada notif Di masuk lagi gitu. ya saya Pak. Gimana Mas Eko? Iya buat menghemat ini di nonaktifkan aja kameranya. Oh iya betul. Oke. Oke, baik. Kita lanjut lagi untuk materinya. PowerPoint ya. Berikutnya reduce cost, mengurangi biaya. Karena tadi kita bisa bayangkan yang ini perlunya 12, dengan VLAN kita hanya membutuhkan 4 switch saja. Ya kalau satu switch harganya 5 juta, kita hanya butuh 20 juta aja untuk 4 switch ini gitu ya. Dibandingkan kalau kita beli 12 switch, itulah reduce cost, mengurangi biaya. One switch can support multiple group. Nah, di sini ya, satu switch dapat mendukung banyak grup dari film. Filament artinya performanya lebih baik. Karena tadi small broadcast domain mengurangi traffic, improving bandwidth, artinya meningkatkan bandwidth. Reduce traffic, yang mengurangi traffic. Berikutnya simpler management, jadi pengelolaan yang sederhana. Kenapa? Karena sudah dikelola masing-masing. Jadi pada saat misalnya di lantai berapa Anda tambahan karyawan, bagian apa? Oh bagian HR. Udah tinggal kita masukkan ke kelompoknya HR, gitu. Ke kelompoknya human resource. Oke, berikutnya tipe of VLAN, jenis VLAN. Secara default, kalau Anda menggunakan perangkat Cisco, default VLAN itu VLAN 1 ID. Jadi semua portnya, di sini kalau Anda lihat di gambar, semua portnya itu masuk ke VLAN 1 di sini. Defaultnya. Dan VLAN 1 ini nggak bisa dihapus, karena memang defaultnya seperti itu untuk perangkat Cisco. Tapi nambahin bisa ya, kalau yang sudah kita tambah di suite-nya, ID-nya berapapun di sini, bisa kita hapus, kecuali yang ID VLAN 1. Ya, tipe VLAN-nya bisa buat data VLAN, native VLAN, manajemen VLAN, tergantung fungsinya masing-masing. Lalu ada voice VLAN. Nah, VLAN yang digunakan khusus untuk voice. Jadi antara traffic data dengan voice kan mungkin berbeda, atau mungkin membutuhkan alokasi bandwidth yang berbeda. Ya, alokasi bandwidth yang berbeda antara voice dengan data. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini. Separate VLAN is required because voice traffic require. Nah, ini ya, VLAN yang berbeda dibutuhkan karena traffic voice itu membutuhkan ini, assure bandwidth, artinya bandwidth yang pasti, kemudian high QoS purity, ability to avoid congestion, ini tabrakan karena data voice tadi ya. Delay-nya less than, nah, ini delay-nya harus kurang dari 150 milisecond from source to destination. Jadinya kalau delay-nya terlalu besar, ya suaranya kualitasnya nanti akan tidak optimal. Nah, dia membutuhkan ini, kalau membutuhkan ini kan berarti jalurnya harus khusus gitu. Nah, untuk jalur khusus itu kan kalau disendirikan itu tadi biayanya terlalu besar. Makanya digabungkan gitu ya dengan topologi yang ada. Tetapi dengan memanfaatkan teknologi VLAN. Oke. To hear broadcast. Siapa yang mendengarkan broadcast atau yang broadcast ini, observe broadcast in VLAN. Oke, kita dulu aja deh. VLAN in multi switches environment. Nah, ini contohnya VLAN di multi switch. Switch-nya kan ada beberapa nih, 1, 2, 3 switch. Sementara VLAN-nya ada 1, 2, 3 kelompok. Nah, model seperti ini, di sini a trunk is point-to-point link between two network device. Artinya namanya trunk, defining VLAN trunk ya. Sebuah trunk adalah point-to-point link, artinya hubungan point ke point dari dua network device, jadi dua perangkat network. Fungsi dari trunk di dalam Cisco ini yang pertama, allow more than one VLAN, artinya membolehkan lebih dari satu VLAN yang bisa lewat di sini. Extend the VLAN across the entire network, artinya bisa juga memperluas gitu, extend itu. Secara default support semua VLAN,
dan support protokol ini ya untuk trunking. Nah, di dalam contoh topologi ini, di mana fungsi trunkingnya di sini? Antara switch 1 dengan switch 2 dan antara switch 2 dengan switch 3. Kenapa demikian? Karena di sini, kalau Anda perhatikan di switch 3 dan switch 2 itu ada 3 grup. Ada 3 grup sini ya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Lalu masing-masing VLAN ini berarti kan secara pemahamannya di situ harusnya ada 3 kabel nih, 1, 2, 3 gitu. Paham ya sampai sini ya? Halo? Paham, Pak. Masih nyambung nggak? Masih, Pak. Masih nyambung nggak suara? Masih, Pak. saya khawatir Masih, Pak. terputus lagi, tahu saya udah menjelaskan jauh gitu, ternyata terputus, tidak sampai. Ya, jadi secara logisnya di dalam satu kabel ini nih antara interface di F0003 dengan 03 di S3 itu ada 3 saluran di sini untuk mengakomodir 3 grup ini ya. Mengakomodir 3 grup. Nah, ini yang dinamakan dengan trunking itu di situ. Di sini fungsi terangnya berarti antara S1 S2. Berikutnya trunking lagi di sini di S1 dengan S2. Ya, oke. Kalau di sini berarti VLAN-nya ada di sini. Nih, VLAN-nya ada di S2, ada di S3 karena ngatur grupnya kan di situ. Oke, lanjut lagi. Network without VLAN. Ya, without VLAN atau tanpa VLAN, semua device yang terkoneksi ke switch akan menerima semua unicast, multicast, dan broadcast. Nah, gitu. Kalau tanpa VLAN, walaupun kita sudah kelompokkan misalnya begini, ada fakultas, ada student, ada guest, tetapi pada saat ada broadcast, nanti broadcast itu yang dikirimkan ke seluruh network, gitu ya, informasinya itu akan menerima semua, akan diterima semua. Nah, itu yang tadi menyebabkan bisa saja bandwidth juga performanya turun atau berkurang gitu karena tadi nge-broadcastnya banyak. Tapi dengan VLAN, ya dengan VLAN ini hanya broadcastnya di kelompok itu saja. Lihat sini, VLAN terang configure to support VLAN sebelumnya. Sini ya, VLAN-nya di sini untuk mendukungnya. Oke, with VLAN, unicast, multicast, broadcast traffic is confined to a VLAN. Artinya hanya berhubung di VLAN itu saja. Without a layer 3 device to connect VLAN. Device in different VLAN cannot communicate. Artinya VLAN dalam VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi. Nah, buktikan nanti di prakteknya. Latihan. Oke, ini protokolnya. Kalau native VLAN seperti ini ya, native VLAN itu kita coba nanti di situ aja. Kemudian tadi ada voice VLAN tadi ya. Yang membedakan adalah di pengaturan di protokolnya itu supaya datanya yang masuk ada di voice saja. Ini untuk melihat contohnya. Melihat switch yang sudah dikonfigurasi atau belum. Di sini ada keterangannya gitu ya. Akses VLAN, access mode VLAN 20, berarti ini ID ini 20. Yang voice ada di VLAN 150. Ya. Oke. VLAN configuration. Ini contohnya VLAN rank on catalyst switch, jadi switch catalyst ada di versi 2960 atau 3650. Support over, nah ini. Tapi yang catalyst ini bisa sampai 4000 VLAN didukung, ya 4000 VLAN. Normal rank VLAN itu dari 1 sampai dengan 1005. Normalnya. Ya, normal VLAN rentangnya tadi kan ada ID-nya 1, 10, 20, ini sampai dengan 1005 di sini. Normal VLAN rank VLAN. Kalau extended-nya atau perluasannya ini. Tapi di sini masing-masing beda ya penggunaan. Use in small to medium size business. Artinya ini ID ini digunakan untuk bisnis kecil dan menengah. Menyediakan 1002 sampai 1005, 1002 sampai 1005 rentang yang VLAN itu are reserved for legacy VLAN, artinya digunakan untuk VLAN legacy yang khusus ya. Baru dari 1005 sampai 1005 auto created and cannot be deleted ini.
Jadi VLAN 1, VLAN 1002 sampai 1005 di generate otomatis, tidak bisa dihapus. Disimpan pada VLAN.dat file in flash, jadi ada di dalam switch-nya itu ada ini. Datanya disimpan di sini. PTV can synchronize between switches. Ini tadi yang voice ini tadi dapat disinkronize melalui atau di antara switch. Oke, saya coba lanjutkan saja ke sini. VLAN creation example. Ini akan kita buat nanti ya di latihan. Misalnya di sini, if the student VC is going to be in VLAN 20, we will create VLAN first and then name it. Misalnya ini si student VC ini akan kita masukkan ke dalam VLAN 20 ID-nya. Yang pertama, kita harus buat dulu VLAN. Ya, harus kita buat dulu VLAN-nya. If you don't not name it, artinya jika tidak menamai itu, the Cisco IOS will give it default name of VLAN and the 4-digit number of VLAN. Misalkan seperti ini ya, VLAN 0020. Ya seperti itu. Jadi dia secara defaultnya dikasih nama begitu. Namanya ini apa? Namanya bisa kita buat. Ya namanya misalkan kelompoknya apa? Oh kelompoknya student, berarti name-nya student. Nah ini name student ini untuk memberi nama VLAN-nya. Kalau yang ini VLAN 20 untuk memberikan ID VLAN-nya. Oke ya. Oke, kita akan buat seperti ini nanti di latihannya. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah VLAN port assignment. Artinya untuk menentukan ID berapa yang masuk ke dalam grup VLAN itu. Ya, di terminal di switch-nya kita harus memanggil dulu nih interface-nya yang keberapa. Misalkan kalau dicontoh di gambar ini kan ada F018. Berarti si interface F018 itu dimasukkan ke dalam VLAN 20 kelompoknya. Ya. Baru kita perintahkan ini switch port mode access. Ini untuk menentukan. Baru tinggal ditentukan switch port access VLAN, ID VLAN-nya berapa. Nah setelah ID VLAN ditentukan, berarti si interface ini masuk ke dalam ID VLAN yang kita tentukan. Baru N. Wah Pak, capek dong kalau misalnya sekarang ingin kita masukkan ada 10 port dari switch yang kita gunakan untuk masuk ke VLAN ID 20 misalnya. Apakah harus satu-satu begini? Enggak sebetulnya. Ada cara untuk di sini nih. Interface-nya kita bisa gunakan interface range gitu ya, dari F00 sampai dengan F010. Itu di interface-nya. Berarti 10 port interface ini dimasukkan ke dalam ID VLAN yang sama. Tidak harus satu-satu. Ini bisa kita contohkan di latihan. Nah, we can assign VLAN to port. Berarti sudah ya tadi. Ini configure terminal. Masuk dulu interface F018 sini. Kemudian sweet port mode access, sweet port mode access, sweet port access VLAN. Access VLAN 20. Di sini berarti ya. Berarti si interface ini dimasukkan ke dalam ID VLAN 20. Oke. Data and voice VLAN. An access port may only be assigned to be one data VLAN. Jadi bisa saja dalam satu ini kita tentukan sebuah data VLAN. Bagaimanapun juga di sini ya. It may also be assigned to one voice VLAN when phone and end device are of the same VLAN. Ya seperti itu. Switch port must support VLAN traffic port ini. Data voice to the IP phone and data traffic PC. Jadi ada dua di sini. Di sini ada, karena dia ada dua kelompok, ada dua bagian, nanti ada data, ada telepon. Berarti di sininya harus dikonfigurasi untuk ini, untuk voice dan untuk data. Seperti ada di sini. Bagaimana caranya di sini? Ya, ini VLAN student, VLAN sekian, name voice. Ini untuk menentukan dulu masing-masing. Dan di sini baru untuk menentukan ininya. Untuk menentukan kelompoknya ya. Yang voice yang data sendiri kan. Oke, kita coba di latihan ya. Ada 30 menit udah belum nih? Oke, configure. Nah ini VLAN trunking seperti tadi ya. Configure and verify VLAN trunk. Trunk layer 2 and carry traffic for all VLAN. Jadinya trunk itu untuk membawa semua VLAN yang kita tentukan. Jadi jalurnya itu agar bisa
terbagi tadi secara logical, ada beberapa jalur dari dalamnya harus dikonfigur sebagai trunk. Ya. Nah, di dalam trunk itu ya ada beberapa VLAN nantinya yang bisa keluar masuk di media. Bagaimana untuk mengatur trunk? Ini ya sama di bagian suite-nya konfigur terminal. Kita atur dulu interface mana. Oke, kita atur dulu interface mana yang akan kita gunakan sebagai trunk. Perintahnya beda, sweet spot mode trunk. Kalau tadi kan untuk VLAN sweet spot mode akses tadi. Nah, oke, boleh bagi sini. Oh, banyak kan. Nah, ini ya. Sweet spot mode akses. Ini untuk yang memasukkan port ke VLAN. Kalau yang trunk sweet spot mode, ya bedanya itu. Nah, ya, sweet spot mode trunk. Ini yang membedakan. Ininya sama, interface-nya untuk menentukannya sama. Lalu berikutnya sweet spot trunk native VLAN. Lalu VLAN ID-nya berapa? Ini untuk mengatur trunk tersebut menjadi native VLAN. Kemudian sweet spot trunk allow. Nah, baru yang mana yang akan kita masukkan ke dalam si trunk tadi. Ya, si trunk tadi. Ini untuk memasukkan ke dalam trunk interface-nya. Nah, jadinya begini. Misalnya ya, the subnet associated with each VLAN A ini VLAN 10 nama VLAN-nya fakultas, ini rentang IP-nya, VLAN 20 student, VLAN 30 guest, VLAN 99 native. Ada 4 dari kelompok VLAN di sini yang harus dikonfigur ya masing-masing. FA01 port on S1 is configured as a trunk. FA01 lihat ini FA01 pada switch 1 ini ya, pada switch 1 dikonfigur sebagai trunk port. Nah, ini sebagai trunk port. Kita lihat di sini yang konfigurasinya interface FA01 ini switch port mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN 99. Switch port trunk allow VLAN, nah baru dimasukkannya VLAN berapa aja ID-nya. Berarti kan sebelumnya ID-nya sudah ada dulu. VLAN 10, VLAN 20, 30 dimasukkan semua di sini. Oke. Bagaimana untuk memverifikasi konfigurasi VLAN? Perintahnya ini show interface VLAN. Nah, lihat ini show interface apa switch port. Nah, gini ada nih VLAN 1, ada ID-nya nih di sini. Oke. Reset the trunk to the default state. Nah, bisa juga tadi kalau trunk sudah dibuat kita bisa reset. Oke. Ini untuk mengkonfigurasi VLAN. Ini lab-nya ya, lab configure VLAN and trunk. Ini lab-nya yang sudah saya berikan. Dynamic trunking protocol ini penjelasannya ini. Ya, ini setelah ini kita itu aja lah, kita langsung latihan karena sudah jam 12. Kenapa? Ada yang chat ya? Bukan. Oke, silahkan Anda buka paket tracernya. Kemudian Anda buka dokumen yang konfigur VLAN. Ini saya hentikan dulu presentasinya, kemudian saya buka yang konfigur VLAN. Oke, yang ini. Oke, silakan sama-sama dibuka ya. Halo, bisa dengar suaranya? Baik, Pak. Baik, Pak. Sama-sama dibuka biar sama-sama praktek. Baik, silakan dilihat di dokumennya. Ini untuk latihan. Ya, memang ini harusnya di lab, tapi nanti di lab kita buat yang lain. Oke, kalau Anda perhatikan di dalam contoh latihan ini, di situ ada 2 PC, 2 switch, ya. Ada 2 PC, 2 switch. Topologinya demikian.
Selanjutnya dilihat di bagian di addressing table-nya di situ. Untuk switch 1 yang sebelah kiri berarti di switch 1 interface ya. Interface-nya berarti VLAN 1 IP address-nya ini 192.168.111 subnet mask-nya sama. Di port gateway nggak ada. Berikutnya di S2 atau suite yang kedua interface-nya VLAN 1 IP-nya dibedakan ya, itu 1 ini 2 ya 12 1.12 interface-nya juga demikian. Lalu di PCA yang sebelah kiri itu di internetnya IP-nya 10.3 gateway-nya ke 10.1 gateway-nya ke 10.1. Berikutnya di PC yang B IP-nya 10.4 ya, subnet mask-nya itu yang sudah terkonfigur dan gateway-nya sama 10.1. Oke, apa yang kita lakukan di dalam latihan ini? Ini tujuannya, build the network and configure basic device setting yang pertama. Kemudian create VLAN and assign switch port. Jadi targetnya itu ya, membuat dulu network dari topologi dan configure basic setting. Kemudian maintain VLAN port assignment and VLAN database. Lalu configure protokol ini ya 802.1q untuk terang between switches. Kemudian yang terakhir delete the VLAN database. Oke, silakan sudah dibuka ya pakai tracernya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah dibuka seharusnya tinggal kita buat contoh topologinya. Apa yang diperlukan? 2 switch. Anda gunakan Cisco 2960. Ya, coba lihat di paket tracer ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Oke, silakan gunakan 2 switch yang serinya 2960. Kemudian Anda tambahkan 2 PC sebagaimana di topologinya. Baru kita mulai. Saya Oke. 29 2960. Di saya mah nggak ada 29 router. Oke. Okay. 2901 ada. Oke. Ya kalau di ini ada 2901 kepala besar. Oke. 2960 ya kalau di sini.
Lalu tambahkan 2 visi. Tambahkan 2 visi. Sorry, bukan router. Salah. Saya masukin router makanya ketemu. Switch ya, switch. salah. Oh, layar Carinya screen-nya, switch ya. maaf Switch ya, Pak, bukan router ya tadi. screen-nya bisa dipindah. Saya bentar. Ini. Oh ya, masih di sini. Oke. Ke paket tracer. Paket tracer ini dia. Ya. Jadi carinya jangan di router, ketemu adanya 2901. Kita masuknya ke sini, ke switches. Nah, ini ada ya, 2960. Ini berapa? 2950. Ini yang ini 2960. Nah, ini. Switch ini ya, 2960. Ada 24 port di situ. Ini kita pasang 2 switch-nya ke S. Kemudian Anda pasang end device. Ya, end device-nya boleh PC, boleh laptop ya. Kita pasang PC aja sesuai dengan sesuai dengan contohnya. Selanjutnya dihubungkan ya. Di sini dari switch 1, switch 2. Ini switch 1, kita buat sini S1 terangannya. Ini S2. Ya. 1 S2. Seperti contoh saja. Kemudian itu PCA, PCB. Ini ya PCA. PCA, yang ini PCB. Biasakan dulu gini ya. Ini untuk addressing-nya boleh begini atau nggak boleh pakai yang tabel tadi. Ya kan kalau kemarin saya contohkan di sini ditulisin mudahnya karena biar tidak buka-buka dokumen lain. Selanjutnya kita kasih keterangan di sini interface bilang 1 dia switch F0 dengan F0. Samakan di sini. Ini antara ini F0 1 dengan F01 di sini Anda hubungkan pakai kabel straight ya. Kabel straight. Anda cek sini F01 sambungkan dengan sini F01 juga. Oke. F01 seperti digambar saja. Berikutnya ke PC-nya misalnya di situ kita samakan aja ya di sini interface F06 dengan F018 sambungkan ke PC-nya. Berarti sini yang ini F06 ya, sini sambungkan ke PC. Yang satunya lagi sini F018 sambungkan ke internet. Ini ya F018, yang ini F06. Kelihatan. Oke, kelihatan. Serinya lagi. Biar kelihatan tulisannya. Sudah? Sudah kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Ya, dibuat seperti itu. Untuk contohnya, jadi ini S1, S2, PCA, PCB.
Sudah, Pak. Oke. Berikutnya kita berdasarkan ada sync table yang ada di dokumen ya. Sync table-nya ini seharusnya kita buat dulu nih. DS1 device-nya interface VLAN 1 IP-nya ini. S1 VLAN 1. Nah, perangkat tadi sudah. Berikutnya build the network and configure tadi ya sudah, tinggal kita configure nih. Di part 1 ini kita akan coba konfigurasi atau setup network topologi. Tadi sudah ya. Network topologi ini sudah kita buat. Selanjutnya kita configure. Selanjutnya configure setting. Yang pertama, cable the network as shown in the topology. Lihat di dokumen ya. Lihat di bagian instruction. Coba Anda scroll di dokumen yang di Word. Anda scroll di bagian instruction. Ada nggak? Ada, Pak. Di dokumen yang tadi saya berikan. Ada ya? Di bawahnya itu ada di halaman berapa itu? Di halaman setelah require tadi, require resource, kemudian di bawahnya ada instruction. Ada? Baca ya. Oke, kita ikuti tahapan-tahapan di situ. Tahap satunya situ, cable the network as shown in the topology, artinya sambungkan kabel gitu ya, sebagaimana topologi yang ada di gambar. Ceritanya kita udah nyambungin nih si perangkatnya tadi dengan kabel-kabel yang ada. Kemudian yang pertama di step 2-nya, configure basic setting for each switch. Configure basic setting of each switch. Bagaimana caranya untuk melakukan konfigurasi? Di situ dijelaskan konsol, berarti melalui konsol ya. Kita harus masuk ke switch. Untuk mengkonfigurasi switch, ya sebetulnya bisa dari sini, dari si PC ini ke sini, tapi komunikasi harus lewat konsol. Ya, lewat konsol di sini. Bentar, sini ada konsolnya nggak bisa. Harusnya bisa sih kalau kita pakai laptop misalnya. Saya coba dulu ya. Laptop sini configure pakai konsol. Nah, ada ya konsol sini. Ada konsol, kemudian Anda sambungkan ke RS32 232. Nah, gitu. Jadi di aksesnya begini cara. Ini dulu kita konsol yang S1 dulu. Udah kelihatan nggak gambar di saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, ini dulu sambungin ya. Kita biasakan begini untuk konfigurasi. Ini harus di share screen, harus begini nih. Bentar. Saya share screen ulang. Susah ya kalau bisa dinyalain nggak ya? Nah, nyambung internet juga kan? Bentar ya.
Oke, tunggu bentar ya, ini teknis banget biar lancar. Oke, saya pakai satu lagi perangkatnya. Jadi konfigurasi gini ya, satu-satu. Yang pertama kita konfigurasi dulu yang ini. Pertama yang kita lakukan adalah, kedengeran nggak suaranya? Suaranya kedengeran? Pak. Oke ya, ini dibuka dulu, tadi udah disambungkan dengan kabel konsol di sini. Jadi konsolnya dari S1, dari switch 1 ini masuk ke laptopnya, Anda pakai yang konektor RS tadi ya, pokoknya 232. Buat dari sini atau dari sini, sebenarnya yang flow yang sekarang sudah ada yang versi USB untuk koneksi begitu. Ini kalau Anda bisa boleh lihat di sini. Ini sudah sini. Udah nggak apa-apa Mas. Udah jalan. Cek, aduh terputus ya. Ampun deh. Kalau terputus. Oke, masih bisa dengar? Masih kelihatan layarnya? Masih Pak. Putus koneksi. Melek Pak. Halo? Di gambar nggak jalan. Wow, sering. Dah, nyambung? Cek. Nyambung nggak? Nyambung Pak. Halo? Ini putus nyambung nih, kayak lagunya zaman dulu, putus nyambung. Oke. Ini ya, gini dulu nih. Yang pertama tadi udah kita sambungkan ya. Nih, kita buka dulu si aplikasi di sini. Kita pakai putih namanya. Kalau putih kan nggak ada kalau di simulator. Adanya ini, adanya di terminal. Masuk ke desktop, di aplikasi maksudnya. Kita buka terminal di sini. Ini biar kasih defaultnya untuk konfigurasi portnya. Kita oke. Oke. Ini sudah lihat di situ. Tinggal di enter saja di sini. Enter, muncul prompt switch seperti ini ya. Artinya ini prompt switch itu yang di sini nih, di switch 1.
Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah di enable dulu. Enable. Sama ya, kalau di perangkat siswa itu begini dulu. Sehingga masuk ke user mode. Nih, user mode. Baru dari sini kita lanjutkan perintahnya configure terminal. Oke. Nah, bisa diikuti configure terminal. Nah, di sini maksudnya, di sini kan ada tadi ada apa? Ada ini nih, konsol ini untuk udah enter configuration mode. Nah, ini enter configuration mode tadi menggunakan switch tadi ya. Switch gitu ya rasanya. Enter configuration berarti enable. Tuh nulisnya. Jadi Anda buat begini. Enable baru assign itu Anda tulisannya di sini di switch itu kan assign di pass name switch. Tanya apa? Enable configure terminal salah satu. Ini konsol di atas exit mode. Ini enable di atas. Anda isi maksudnya di situ di modul yang itu Anda isi. Jadi Anda punya catatan juga untuk konfigurasinya itu. Ya. Nah, di sini baru konfigur terminalnya di sini. Tuh, konfigur terminal. Ya, bisa ngikuti gitu. Jadi catatan-catatan Anda tulis di situ untuk perintah-perintahnya. Jadi Anda punya catatan. Oke, balik sini. Tadi sudah masuk. Kemudian kita kasih di sini kan namanya S1. Di sini Anda tulis host name. Udah ganti dulu namanya S1 sesuai dengan identitas di sini. Ya. Bisa ikuti? Karena nyambung nggak? Bisa mengikuti semuanya? Oke. Berarti kalau ini sudah dikonfigur, yang ini juga harus dikonfigur nih, yang S2-nya. S2-nya, oke, yang S2-nya biar nggak gonta-ganti, karena ini kita di simulator, Anda boleh langsung gini ya, untuk masuk ke konfigurasinya, tanpa harus nyambung begini nih, sebetulnya ya. Tapi kenyataannya kan nggak bisa sebenarnya begini. Anda masuk ke suite, langsung diklik, Anda masuk ke CLI. Enter, nah gitu. Sama nih, enable, kemudian configure terminal. Ya, lalu hostname, ini apa nih? S2. Ya. Nah, kalau di simulator kita bisa langsung klik, kalau masuk ke CLI gini bisa. Tapi kalau di real, di perangkat aslinya atau fisiknya nggak bisa begitu. Tetap harus modelnya begini nih. Harus Anda sambung dulu ke kabel konsol, Anda pakai laptop, buka aplikasi SSH atau aplikasi untuk remote ya, ikuti umumnya kalau di Windows baru seperti ini dilakukan. Oke, untuk yang fisiknya kita coba nanti di lab lah ya, di lab. Ini sudah belum, yang S1-nya udah dikonfigur belum? Hostname-nya jadi S2, yang tadi kan yang ini S1. Sudah, Pak. Yang mana tadi ya? Sudah ya, oke. Yang di sini, nah,
Saya kan sudah S1, yang di suite 1, yang satunya di suite 2. Nih. Jadi begini nantinya. Ini S1, ini S2. Gitu ya. Ini untuk konfigurasi suite 1, ini yang konfigurasi suite kedua. Oke, berikutnya kalau hostname sudah dikonfigurasi, berarti kita tinggal masuk ke tahapan berikutnya. Satu S2 yang sudah dikonfigurasi, Anda lihat di poin D di situ ya. Di poin D. Di poin D, di situ disable DNS lookup to prevent the router from attempting to retrieve incorrect enter command di situ ya. Perintahnya itu perlu diingatkan karena ada di bawahnya juga assign Cisco as the console password, yang berarti passwordnya Cisco gitu. Tapi Anda harus bisa nih, kalau nggak ini kelewatan nggak bisa dibuat. Bentar, saya lihat di poin D ya, di ada opsi berikutnya disable DNS lookup. Baca ya. Apa jaringan, Pak? Jaringan dengar. Iya Pak, nge-lag Pak. Aduh, ini tak pindahkan ke ini aja deh. Nah, tadi pakai jaringan itu juga trouble juga. Mana ya?
Ampun deh. Oke, dengar nggak? Dengar, Pak. Ya, kita langsung lewat saja ke poin yang J ya. Langsung ke konfigur IP untuk di VLAN satunya. Anda di dokumennya lihat langsung ke poin J, configure the IP address listed in the address table for VLAN 1 on the switch. Artinya kita memberikan IP di switch 1. Ya, switch 1. Berarti Anda masuk ke konsol switch 1 dulu. Oke, ntar saya share lagi. Mana. Ini kalau di share ini malah ngap koneksinya. Yo. Mana dia? Share. Udah. Keluar juga kan. Nah. Halo. Nah, baru nge-share. Ampun deh. Ini yang switch 1 sebelah kanan saya. Switch satunya sebelah kiri. Oke, Anda lihat sini aja ya. Kelihatan ya, S1, S2 sini ya bedanya. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita konfigur dulu untuk IP VLAN yang S1. Ini yang satu nih. S1. Kita konfigur dulu IP-nya. Posisinya kita berada di sini, di konfigur switch 1. Selanjutnya kita masuk dulu ke interface VLAN. Ya, sini. Jadi interface itu VLAN 1. Tadi kan IP-nya belum kita buat. Karena VLAN 1 kan default. Oke, enter. Udah ya. Interface VLAN 1 masuk. Baru kita kasih IP address di sini. IP address, oke. Ini ya. Tadi berapa IP-nya? IP-nya kan kalau lihat di dokumen itu di sini. IP si VLAN 1 tuh yang ini. Nah, makanya perlunya ini. IP VLAN 1 tuh ini. IP address-nya di S1 ya. 192 198 11. Oke, masukin di sini. Wait, mana dia? Oh, ini S2. IP address 192 168 111 subnet masnya /24 ya. Oke. Udah? Enter ya kalau udah. Berikutnya sama nih seperti kalau kita ngaktifkan port di router. Berikutnya kita tentukan no shutdown supaya si interface-nya aktif. Sudah, kita end aja. Bisa diikuti untuk yang switch 1 yang saya tampilkan di sini. Kelihatan ya?
kelihatan? Oh, mana dia? Up. Nah, ini switch 1. Kelihatan nggak ini? Tulisannya nih, Kelihatan Pak. komennya. Setelah nama suite-nya, hostname-nya kita ganti, berikutnya kita tuju ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Baru kita kasih IP address si VLAN-nya. IP address. Lalu no shutdown. Oke, berikutnya kita konfigur untuk yang ini, S2. S2. Ini ya, S2. S2. Enable. Konfigur terminal. Selanjutnya berarti masuk ke interface VLAN 1 juga nih. Interface VLAN 1 juga. Oke, kasih IP address-nya 192.168 apa tadi itu? 112 ya. Nih, yang VLAN di S2-nya. Yang di suite 2. Suite 2. Oke. 1.2.1. 14. Lalu subnet mask-nya di 2. Ya. Address, enter, no shutdown. Shutdown jangan lupa, kemudian kalau sudah off exit, exit. Kita N ya. Exit. Balik lagi. Sudah, dua suite-nya dikasih IP? Sudah Pak. Ya, untuk VLAN-nya sudah dapat masing-masing. Nah, tinggal sebetulnya sekarang coba kita cek di dokumen yang Anda nih. Berikutnya apa nih? Configure IP address listed udah. Shutdown all interface that will not be used. Set the clock configuration. Lalu tes connected. That's entail the PC host address information. Oh, berikutnya ini. Ininya si komputernya belum dikasih IP. Ini nih PC A sama PC B. Kasih IP dulu ya. Kasih IP dulu di sini. Kita kasih PC 10.3 gateway-nya 10. Ini configuration ketika pilihannya 8 10.3 maksnya itu, kemudian gateway-nya ini 10.1. Dokumennya ya 10.1. Oke, yang PCB-nya 10.4 IP-nya. Udah di oke belum? Oh, udah oke. 10.1 udah close. Ini close lagi, baru pindah ke B. Yang B Anda masuk di konfigurasi IP juga. IP-nya 192.168.10.4. Masnya /24, kemudian gateway-nya 10.1. Bisa diikuti sampai sini? Bisa diikuti sampai sini? Bisa Pak, bisa.
PCB, close aja, tag. Ya, berarti kan di sini sudah ada IP-nya. Nah, lihat sini ya, sudah ada muncul di situ IP address sama gateway. Oke, di sini juga harusnya sudah muncul IP address, gateway. Di switch-nya, seharusnya tadi VLAN-nya sudah ada, sudah aktif nih. Pas Ethernet 1 ya. Oke, VLAN-nya di bawah nih, ada di bawah. VLAN 1 up. Nah, ya, VLAN 1 up, IP-nya tadi itu sudah ditentukan. Sini ya. Ini sudah kelihatan di situ VLAN 1 up. IP-nya 192.168.1/24. Kemudian di sini VLAN-nya lihat lagi 192.168.1.12/24. Nah, berarti kan seharusnya antara ini dengan switch 1 switch 2 ini sudah bisa komunikasi. Antara dan switch beda. Di dokumennya bagaimana caranya? Di bawah juga ada pilihan assign, tapi ini di create VLAN. Tak lakukan karena itu. Tes connectivity. Nah ini, ayo kita tes. Langsung ke bagian bawah ya, ke bagian tes. Tes connectivity. Can PCA ping PCB? Ayo. Nanti Anda jawab di bawah sini ya. Anda jawab di bawah sini. Can PCA ping PCB? Ayo, berarti ngetesnya Anda masuk ke ini ke PCA ini ya. PCA ini ngeping ke sini. Ini kalau nggak ditulisin bingung kita IP ini berapa ya. Kalau saya beda ya tulis di sini biasanya nih kalau saya nih. Ini IP-nya berapa? Ini sembilan dua delapan 10. Biar gampang. Berarti PCA ping PCB. Udah coba? Anda palingnya command prompt. Berarti sini ping 92 168 10. Bisa tempat Anda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Replay ya. Sebagaimana di layar saya nih. Replay. Artinya berarti bisa berkomunikasi begitu. Berarti di dalam dokumennya di sini Anda tulis can PCA ping PCB, yes. Sekarang berikutnya di sini. Can PCA ping S1. Yuk. Can PCA ping S1. Berarti dari sini, nah, di S1 ini kan tadi ada VLAN-nya nih, ada ID VLAN-nya, ini belum saya tulis ya. VLAN satunya ya, ID VLAN 2.168 berapa ini? Mungkin ada. Berapa sih? 1.11. Kalau nggak ditulisin lupa. 1.11. Oke, sudah isi. Yes.
12 ya. Ya, oke. Nah, berarti ini yang di sini, yang ini ya, biar gampang. Apaan? Typo. Oke, lanjut ini. Can PCA ini ngeping ke S1 sini. S1-nya berarti coba tes aja. Ping ke situ ya, ke 192, 168, 1.11. 1.11, enter. Ya, di tempat Anda gimana? RTO enggak? Sama Pak. RTO ya, sudah dicoba 2 kali. Oke, kalau sudah dipastikan dicoba 2 kali, RTO Anda tulis jawaban sini, berarti nggak boleh. No. Can PCA ping S1? No. Tuh. Lalu berikutnya di sini. Type your answer. Tuh, ada di situ tinggal ini ya. Can PCB ping S2? PCB. Berarti PCB yang B. Ini close, baru sini ya. Can PCA, PC. Ya, modelnya sama dengan si PCA. Dia tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan apa namanya si switch-nya ya, si switch-nya. RTO di sini jawabannya juga no. Can S1 ping 2. Nah, can S1 nggak bisa ya, berarti. Lalu berikutnya can S2 S1 ping can S ya, dari sini tapi pada situ enable. Waalaikumsalam. Di ruang dosen. Oh, di ruang dosen. Ya. Oke, tunggu bentar ya. Kasih ya, Pak. Ya, ya. Ping S1 ke S2 itu pakai laptop berarti ya Pak? Boleh. Nggak bisa Ping Pak? S1 ke S2. Ya, harusnya bisa harusnya. Bentar.
Jadi di command line-nya aja bisa langsung di ini mas, di apa namanya langsung di ping ya di command line-nya. Mana sih? Jadi di sini aja langsung di CLI di S1-nya boleh dari sini boleh. Ya, dari kalau misalnya mau dari laptop kan tadi udah kita masih nyambung ke konsolnya si S1 nih sini. Ya boleh juga dari sini. Ntar dulu. Ya dari common ini ya dari CLI-nya si switch. Berarti dari sini kita ngeping ke IP sini nih, dari IP sini. Kita aja langsung ping. Gitu ya. Ping 192.168.112 enter. Ya sini relatifnya sebagai ini ya, success rate-nya lihat 100%, artinya dari 5 paket data terkirim semua. Jadi bisa nih berkomunikasi antara si S1 dengan S2. Berarti jawaban di sini, jawaban di dokumen Anda ini yes gitu. Ya. Oke, masih 15 menit, dikit lagi. Kita ini sekarang bawahnya nih, part 2, create VLAN and assign switch port. Ini sudah ada di sini ya untuk yang konfigurasi VLAN-nya. Oh ini bagian yang berikutnya. Oke, create VLAN. Oh udah, ini bahasan berikutnya aja. Kita bahas di kelas aja deh ini, yang switch port. Karena itunya beda, topologinya lain. Ya, topologinya ini ada VLAN 10, 20. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk latihan kita hari ini. Untuk mengkonfigurasi topologi yang kita buat ini dengan VLAN. Artinya kita bisa lihat di sini. Antara PC atau antara perangkat dengan grup yang sama, berarti kan kita asumsikan grup yang sama. Kenapa? Karena segmen IP-nya sama ya. Halo, saya masih dengar? Saya harus ngecek nih. Nyimak. Ya, ini kan segmennya masih sama nih, IP PCA dengan IP PCB kan masih sama. 10.3 ini 10.4. Ini kan berarti satu segmen, satu kelompok lah. Ini bisa berkomunikasi. Tadi sudah kita buktikan ya, bisa berkomunikasi. Ya, kalau mau pakai ini juga boleh. Nih, harusnya mah sukses ya. Tuh, lihat di sini. Sukses ya, PCA ke PCB. Artinya antara PCA dengan PCB ini walaupun melalui jalur dengan konfigurasi seperti ini bisa berkomunikasi. Tetapi kalau kita ping tadi ya dari sini ke sini, ya ini fail. Kemudian kita coba dari sini ke sini juga fail. Yang tadi ya, contohnya no tadi. Tetapi kalau kita coba dari sini ke sini, dari S1 ke S2, ya, lihat di sini hasilnya sukses. Artinya antara S1 dan S2 komunikasi ini. Tapi kita ke sini nggak bisa. Ada komunikasi, tapi kalau kita lanjutkan ke sini, ke PCA ini bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena kita sudah konfigur di sini VLAN-nya. Ya ini walaupun VLAN-nya masih menggunakan VLAN default. Berikutnya kita coba buat nanti ya di pertemuan berikutnya sajalah kita buat topologi yang lebih besar sesuai dengan di slide di sini slide. Di sini kan tadi ada contoh topologi tadi. Kalau Anda mau ke sini boleh mencoba yang ini. Nah, topologi ini boleh tadi faculty, student, guest. Nih, kayak ini deh. Ya, topologi yang ini, kemudian konfigurasi yang ini. Nah, operation, parking lot, manajemen beda bukan ini.
Berarti yang satunya lagi di sini. Hampir sama sih sebetulnya latihannya. Oke, kita buat topologi lagi nanti. Oke lah, kita lanjut lagi minggu depan aja ya. Baik, Ya, Pak. saya akan dibawa Baik, Pak. ya, kita bisa langsung praktek nih, kita langsung praktek. Ya. Oke, ini sebelum waktunya habis saya presensi dulu untuk yang hadir hari ini. Untuk yang hadir hari ini saya presensi dulu. Kita login dulu, login. Jarkom 2. Oke. Oke, yang saya panggil respon ya. Aryo Seto ada? Aryo Seto? Terdengar suara saya ini? Bagas Terdengar, Prasaktino? Bagas ada? Bayu Setiaji? Hadir Pak. Bayu Setiaji. Oke. Hadir. Bagas tadi nggak ada ya? Aryo Seto. Berikutnya RS itu hadir, Pak. Oh, Aryo Seto hadir. Baru nyaut soalnya. Dava ada Dava? Dava Putra. Dava Putra. Hadir, Pak. Saya hadir, Lanjut, Pak. Eko Fani. Eko Fani ada? Hadir. Hadir, Pak. Erlangga ada? Erlangga Dwi Saputra. Ada. Faiz Sarifudin. Hadir Pak. Faiz. Faras ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Ferdi Kurnia. Hadir Pak Ferdi Kurnia Pak. Gladys Hafifa. Hadir, Pak. Guruh Putra. Hadir Pak. Ilham Maulana. Hadir, Pak. Irfan Tuasitio. Hadir Pak. Irfan. Irfan Tua ada nggak? Pak. Oke, hadir. Irsyad Rawinto. Hadir, Pak. Lutfi Saifur Rahim. Hadir, Pak. Marcelino. Hadir Pak, Marcelino hadir Pak. Marshanda Marcelino Salsa. hadir Pak. Oke, Marcelino ada. Marsyanda Marshanda. hadir, Pak. Oke, Marsyanda lanjut hadir, Muhammad Pak. Alif. Ya, Muhammad Alif. Muhammad Alif hadir. Oke, Muhammad Habib. Muhammad Habib hadir Pak. Muhammad Abi Wardani berikutnya. Hadir Pak. Muhammad Fahreza. Pak Reza hadir Pak. Muhammad Rizki. Muhammad Rizky hadir Pak. Oke, lanjut Noval Albari. Hadir Pak. Nurul Zahra. Hadir, Pak. Nur Aini. Hadir, Pak. Oktaviani. Oktaviani. Hadir, Hadir Pak. ya. Oke, Oktoyudi. Hadir, Pak. Renaldi. Hadir Pak, Renaldi hadir. Rainanda Faris. Rifki Hamdani. Hadir Pak. Rizky Saputra. Hadir, Pak. Oke, Taufik Nur Budiansyah. Hadir, Pak. Fedlian. Ada Fedli.
Fadli nggak ada ya? Wildan Hariri. Fadli hadir, Pak. Hadir, Pak. Fadli hadir. Oh, lagi ngapain Fadli? Wildan udah ya? Wildan Hariri ada ya? hadir Pak Wildan. Zaki Ahmad. Hadir, Pak. Terakhir Hanifah. Saya Pak Zidan hadir Pak. Zidanifah. Zidanifah. Zidan, oke. Ada yang belum saya panggil? Fadli, Pak. Fadli udah. Fadli ya. Pak. Siapa lagi? Erlangga Dwi Saputra Pak. Siapa? Erlangga Dwi Saputra. Erlangga mana? Erlangga, wow, udah dipanggil tadi. Oke, nggak hadir. Oke, Erlangga, ada lagi yang belum terpanggil barangkali tadi. Kalau nggak ngerespons, jadi nggak masuk di sini. Berarti kecuali Bagas ya, Bagas Prasaktino nggak ada. Aryo Seto, Pak. Aryo Seto udah. Bagas Prasaktino nih yang nggak ada. Oke, kalau sudah saya simpan dulu nih datanya. Tinggal yang Fasilkom. Fasilkom Jarkom. Oke, kodenya saya share di chat, di chatnya Gmail, ya Gmail. Nah, kode presensi. Ya, silakan diisi. Kode presensinya 26456. Udah kebaca di situ? Baca nggak? Itunya di Baca Pak. daerah. Oke, kalau sudah silahkan diaktifkan kameranya untuk diambil dokumentasi. Ya, nyalakan semua kameranya. Oke, dalam hitungan 3 ya, saya capture 1, 2, 3. Oke, sudah dapat. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan offline ya di kelas. Jangan lupa bawa laptopnya masing-masing. Kita langsung latihan. Mudah-mudahan waktunya bisa tercapai sesuai dengan materi yang ditargetkan. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, ya.